Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pramusim MotoGP, simbol kebangkitan. Indonesia menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP 2022. Ajang yang digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 11-13 Februari ini tidak hanya menjadi arena pemanasan bagi para pembalap, tapi juga bagi panitia penyelenggara. Sirkuit yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 12 November 2021 itu bakal kembali menjadi tuan rumah untuk seri kedua ajang kejuaraan balap motor bergengsi tersebut pada 18-20 Maret mendatang setelah seri pembuka di Qatar pada 6-9 Maret 2022. Kesempatan itu hendaknya jangan disia-siakan. Ajang tes pramusim ini mesti berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Apalagi, sirkuit Mandalika menawarkan pengalaman tak terbatas terkait dengan alam dan olahraga. Daya magis sirkuit Mandalika harus menjadi simbol kebangkitan pariwisata dan perekonomian setelah 2 tahun diterpa pandemi COVID-19. Selain menjadi arena landasan pacu bagi para pembalap, kehadiran sirkuit bertaraf internasional ini hendaknya juga harus mampu menggerakkan roda perekonomian baik secara makro maupun mikro, terutama bagi masyarakat sekitar. Pesona sirkuit ini berikut keindahan alam di NTB, khususnya Lombok, hendaknya juga dimanfaatkan untuk menarik wisatawan. Hal itu secara tidak langsung dapat membuka peluang bagi bisnis penginapan, kerajinan tangan, dan sebagainya. Mereka, para pengusaha baik skala besar, menengah maupun kecil, harus dapat menikmati rezeki dari kehadiran sirkuit ini. Kehadiran para pembalap kelas dunia di ajang tes pramusim ini seperti Marc Marquez dari tim Respol Honda serta juara dunia musim lalu Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha tentunya menjadi keuntungan bagi kita. Mereka secara tidak langsung menjadi duta pariwisata Indonesia. Pemerintah tidak perlu repot-repot membayar influencer karena mereka dengan sukarela bakal membagikan kesan dan pengalamannya tentang keindahan Mandalika beserta Pulau Lombok dan NTB kepada jutaan pengikut mereka di media sosial. Seperti pembalap Australia Remy Gardner lewat akun Twitternya atau pembalap tim Aprilia Alex Espargaro lewat unggahan IG story-nya yang terpesona dengan keindahan Mandalika. Give a full gas. See you, Indonesia fans. Kesan baik ini harus terus dijaga dan dipelihara. Jangan sampai ada insiden yang mencoreng nama bangsa selama penyelenggaraan. Kita tentu mafhum event ini berlangsung di tengah situasi yang tidak normal, di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Satgas Penanganan COVID-19 jangan ada yang dilanggar. Jangan ada oknum-oknum yang memeras para tamu undangan atau orang-orang yang berkeliaran tanpa masker misalnya. Semua pihak mesti bersinergi menyukseskan acara ini. Satu hal yang harus diingat, kejuaraan bertaraf internasional ini bukan semata hajatan Ikatan Motor Indonesia atau panitia penyelenggara, tapi juga kerja seluruh elemen bangsa. Event ini bakal menjadi etalase bagi dunia internasional untuk lebih dekat mengenal Indonesia. Satu hal yang juga mesti dipahami, kehadiran sirkuit bertaraf internasional ini bukan semata sebagai arena kompetisi olahraga otomotif. Sirkuit yang memiliki 17 tikungan ini dibangun terintegrasi dan berbagai sektor pendukung lain, terutama pariwisata. Saat meresmikan sirkuit ini, Presiden Jokowi pun berpesan agar sirkuit ini mampu menggerakkan roda perekonomian bagi warga sekitar. Kita tentu berharap suksesnya penyelenggaraan tes pramusim kali ini dan seri kedua kejuaraan MotoGP di sirkuit Mandalika pada pertengahan Maret nanti akan semakin membuka lebar peluang investasi di Lombok, juga Provinsi NTB pada umumnya. Intinya, kehadiran sirkuit Mandalika beserta pesonanya tidak boleh sia-sia. Harus dijadikan simbol kebangkitan pariwisata dan perekonomian bangsa.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, masih bersama kami Mas Eko. Sebelum jeda tadi kita bahas ya bahwa pramusim MotoGP ini bukan hanya pemanasan, arena pemanasan bagi para pembalap, tetapi juga bagi panitia penyelenggara. Iya. Nah, apa saja yang harus disiapkan atau menjadi pemanasan nih bagi panitia penyelenggara? Ya, saya kira yang pertama tentu kondisi di dalam sirkuit sendiri. Kalau kemarin memang kondisinya hujan, Kamis malam itu, yang kemudian Jumat ada debu, ada banyak lumpur ya. Nah itu tentu kita tidak bisa menyalahkan karena kondisi alam. Tapi mungkin di Maret nanti sudah mulai reda ya hujan, saya kira mungkin tidak separah sekarang, mungkin hujan di Januari, Februari. Kemudian juga saya melihat masih ada drone yang di sana, yang mulai terlihat ketika balapan hari Jumat kemarin. Nah, drone-drone liar ini nggak boleh, ini mengganggu pertama broadcasting juga, kedua balapnya juga, karena itu kan kalau dia terlalu rendah ini kan bising tentu. Nanti akan mengganggu pembalap ketika dia melakukan manuver misalkan. Ini harus ditertibkan. Saya melihat ada beberapa yang sudah ditertibkan. Nah kemudian saya kira masih ada waktu sekitar 1 bulan untuk memperbaiki infrastruktur yang di luar sirkuit maksud saya. Memang, apa saja Mas Eko? Ya saya kira di tempat parkiran dan lain-lain kan saya kira masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jangan sampai kemudian ada lumpur dan lain-lain. Jadi memang harus semua mulus jalannya karena ini event internasional yang dilihat oleh banyak negara. Betul. Karena ini selain kegiatan olahraga juga kegiatan pariwisata. Jangan sampai kesan buruk Indonesia yang baru pertama kali menyelenggarakan ini. Dulu memang pernah ada di Sentul, tapi itu sangat lama sekali. Ini kan sirkuit baru yang diunggulkan untuk tujuan wisata di sana. Jadi jangan sampai ada kesan buruk. Jadi saya kira masih ada waktu 1 bulan untuk memperbaiki semuanya bagi panitia. Jangan sampai kesan buruk ini kemudian nanti diupload, diposting di media sosial yang juga akan berdampak buruk kepada citra Indonesia ya, Mas Eko? Iya betul. Jadi kemarin hari Jumat ada beberapa postingan di medsos ya. Motornya terutama motor-motor pembalap itu berdebu, kemudian ada yang ada lumpur di sana. Tapi kita juga harus memaklumi karena hujan yang saya sebutkan tadi, tentu ini akan mengganggu memang ketika pembalap melakukan manuver atau balapan. Tapi kalau tidak hujan, saya kira memang semuanya clear. Ini yang diutarakan oleh para pembalap. Lalu dari sisi persiapan saya kira sudah oke. Tinggal mungkin hal-hal yang saya sebutkan tadi di awal untuk segera diperbaiki. Dan yang paling penting adalah kalau melihat komentar-komentar pembalap dan krunya adalah sangat puas, terutama dengan view-nya Mandalika yang sangat cantik, yang menurut mereka ya itu mirip-mirip lah dengan keindahannya itu dengan sirkuit Mugello di Italia, di Phillip Island di Australia. Ini mirip-mirip sekali keindahannya ya, terutama yang membuat pembalap dan krunya sangat betah di Mandalika. Mandalika punya daya magis ya, Mas Eko? Betul, iya. Baik, menarik Mas Eko sampaikan kondisi sirkuit, kemudian drone, infrastruktur di luar sirkuit, ini harus menjadi evaluasi ya ke depan karena masih ada waktu sekitar 1 bulan untuk memperbaiki ini. Nah soal kondisi sirkuit Mas Eko sempat kotor, disampaikan juga penyebabnya adalah cuaca ya. Betul. Dan satu lagi adalah karena sudah lama tidak digunakan. Nah ini tentu harus bisa menjadi antisipasi Mas Eko. Betul, ya. Jadi sebelum pramusim ini beberapa hari yang lalu, mungkin di akhir tahun lalu kan ada Superbike yang sudah mulai dipakai di sana. Memang waktu itu belum selesai 100%, kemudian di acara-acara balapan yang lain juga diselenggarakan di sana. Ini sekaligus tes mungkin untuk kegiatan lokal maupun internasional. Nah ini tes kedua setelah Superbike. Sekarang ada pramusim dan nanti tentu gongnya itu ada di seri kedua 18 sampai 20 Maret. Banyak hal yang harus dikerjakan yang saya sebutkan tadi, masih ada waktu 1 bulan. Hal yang lain saya kira di luar sirkuit tentu adalah mempercantik menurut saya tujuan-tujuan wisata sana. Banyak hal-hal yang perlu dilakukan. Pasti turis-turis yang akan datang nanti 18 sampai 20 Maret akan banyak. Saya mendengar bahwa hotel sudah penuh 18 sampai 20 Maret nanti, bahkan panitia sudah menyediakan kapal ya, kapal yang agak cantik begitu, yang di dekat pantai yang bisa untuk menginap mereka yang kehabisan hotel yang di sana. Kemudian juga banyak villa-villa atau bungalow yang sudah penuh juga. Ini mengindikasikan bahwa
18 sampai 20 Maret animo masyarakat untuk datang di Mandalika sangat tinggi sekali. Jadi saya kira ini awal yang bagus untuk kebangkitan ekonomi di NTB yang saya kira memang semuanya menjadi terpuruk ketika 2 tahun pandemi COVID ini. Baik, awal yang baik, panitia sudah siap, animo masyarakat juga tinggi ya Mas Eko. Dan tentu yang harus dilakukan sekarang adalah menjaga daya magis dari Mandalika dan juga menjaga momentum ini agar betul-betul pramusim MotoGP bisa menjadi simbol kebangkitan bukan hanya untuk ekonomi tetapi juga pariwisata. Kita akan bahas usai jeda Mas Eko dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, masih bersama kami Mas Eko. Pemirsa, kita akan undang ya, ini sejumlah penelpon yang sudah terhubung bersama kami. Yang pertama Pak Edward dari Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward, salam sehat. Silahkan Pak Edward. Selamat pagi Metro TV, salam sehat selalu. Dengan digunakannya untuk pramusim Mandalika ini menunjukkan suatu menimbulkan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu olahraga yang terkenal cuma bulu tangkis. Sekarang ada sirkuit Mandalika yang selama ini kita cuma dengar tetangga kita Sepang. Sekarang ada Mandalika yang mengalahkan Sepang. Karena tadi Mas Eko bilang bahwa ini mirip-mirip dengan di Italia dan di mana. Enggak, saya bilang kita jauh lebih karena lingkungan alamnya sangat natural. Ini yang membuat magic bagi Mandalika untuk orang berkunjung. Sampai sekarang informasinya kan, dampak ekonomi yang timbul, hotel-hotel sudah penuh segala. Ini pasti memberikan kontribusi yang luar biasa untuk perekonomian rakyat lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kekurangan selama ini? Ya tadi Mas Eko bilang, kita evaluasi, terutama Mas Eko, di samping yang Mas Eko sampaikan, itu petugas lapangannya, marsal-marsalnya harus di-upgrade sedemikian rupa agar tidak mengecewakan para pembalap, para tamu-tamu duta-duta olahraga ini. Yang ketiga, Mandalika ini daerah yang jauh dari, ya kalau Indonesia bagian timur kan, mudah-mudahan ini akan membangkitkan perekonomian Indonesia bagian timur, di samping ibu kota negara akan pindah ke Indonesia Timur. Nah ini ada pemerataan pembangunan bagi Indonesia. Ini meningkatkan derajat bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sekarang sudah dipandang oleh luar negeri sebagai negara G20. Nah kita harapkan tapakan-tapakan yang sudah diberikan oleh pemerintah sekarang akan dilanjutkan oleh pemerintah yang berikutnya, memberikan misi dan visi yang baik untuk bangsa ini. Sehingga apa yang dicita-citakan pada 2045, bangsa Indonesia sebagai negara yang besar itu tercapai. Dari masing-masing segmen, ada olahraga, ada ekonomi. Nah ini yang kita harapkan, jangan ada yang berusaha dengan segala cara untuk menghambat suksesnya proses Mandalika yang akan dilaksanakan puncaknya pada bulan Maret yang akan datang. Ini mengharapkan dukungan sekolah masyarakat. Pasti masyarakat lingkungan itu pasti mendapatkan dampak dominonya. Efek dominonya pasti dapat, minimal peningkatan ekonomi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu. Berikutnya sudah bergabung juga penelpon Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak Yunus, silahkan Pak. Selamat pagi, langsung saja. Kita bangga dengan adanya sirkuit Mandalika. Nah, saya mohon izin tambahkan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama. Demi Indonesia, NKRI tercinta, maka satu hal yang harus kita lakukan, kita patuhi aturan terbaru MotoGP sirkuit Mandalika Lombok Tengah, yaitu dengan pembatasan jumlah penonton maksimal 100.000. Nah, ini karena kondisi pandemi. Sesuai dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian nomor 8 tahun 2022 tentang penegakan dan penanggulangan COVID-19 pada penyelenggaraan Mandalika MotoGP di sirkuit Mandalika. Dan juga yang pernah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Bapak Safrizal ZA. Nah, kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Bolongan, Provinsi Kalimantan Utara juga menyampaikan pesan khusus kepada, mohon izin, saudara-saudara terkasih kami, panitia penyelenggara atau marshal, supaya event MotoGP 2022 ini dilaksanakan dengan yang terbaik agar dapat lebih dipercaya oleh dunia, bisa go internasional. Dan kita mengangkat harkat martabat Republik Indonesia. Walaupun kita dibatasi oleh peraturan dikarenakan memang ini kondisi virus, tapi tetap semangat untuk yang terbaik. Jangan ada yang mau merusak kebersamaan, kesatuan, penguatan kesatuan kita di Indonesia ini. Siapapun yang memimpin, kita dukung untuk kebaikan. Dan pasti kita diberkati. Terima kasih, sukses selalu, salam sehat selalu. Semoga virus COVID ini segera lenyap musnah, habis tak tersisa di bumi NKRI tercinta. Terima kasih, salam sehat selalu untuk semua warga Republik Indonesia tercinta. Ya, salam sehat juga Pak Yunus Luat dari Kalimantan Utara. Berikutnya Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra, salam sehat. Silakan Ibu Indra. Selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pembalap dunia sudah hadir lewat Bandara Zainuddin Abdul Majid ini di Lombok Tengah. Nah, inilah event internasional pertama di sirkuit Mandalika di Pujut Lombok ini harus menunjukkan bahwa kita bisa menyelenggarakan event olahraga internasional itu dengan aman baik, prokes yang dijalankan dengan tertata yang mungkin sudah lebih ditingkatkan, dan juga aman bagi para pembalap yang datang dan para penonton yang nanti akan hadir, dengan mengamankan logistik, kru, dan hotel dengan sistem bubble itu yang sudah diusahakan oleh Polda NTB, ya. Dan juga hotel, kuliner, cenderamata dan sebagainya nanti akan ikut dinikmati oleh para wisatawan yang datang itu, meningkatkan ekonomi NTB ini. Nah, kemudian mengenai pemandangan indah tadi, tuh kita bisa menunjukkan dan juga yang penting menyadarkan masyarakat kita bahwa kita punya sesuatu yang bisa dijual. Iya, kelihatan juga masyarakat kita juga menikmati sesuatu yang datang. Bagi mereka ini sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru itu akan bisa menimbulkan gairah, ya. Dan Mbak Eva, ini Indra, saya lihat ada sisi lain, ada rasa pendekatan antara pejabat dengan masyarakat. Banyak pejabat yang mencoba menjajal sirkuit Mandalika ini menambah hubungan erat antara pejabat yang di atas sana dengan masyarakat. Mungkin ini akan bisa membangkitkan lagi semua hal yang baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dan juga para penelpon. Mas Eko, tadi kita sudah simak bersama para penelpon. Masyarakat ini punya rasa bangga yang sama, dukungan penuh juga untuk event olahraga internasional ini ya, Mas Eko? Iya, betul. Jadi ini harus dijaga ya, kepercayaan publik, kepercayaan negara lain untuk sirkuit Mandalika ini. Jadi kita sama-sama jaga agar jangan sampai kemudian itu mencoreng, kemudian akhirnya membuat stigma negatif kepada sirkuit Mandalika dan masyarakat sekitar. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh panitia, terutama di hari Jumat kemarin sudah mulai bagus.
Jadi saya kira perlu ditingkatkan nanti di bulan Maret ketika sudah mulai balapan resmi digelar. Kemudian pariwisata saya kira pasti akan terdongkrak di Mandalika dan sekitarnya, terutama di NTB dengan banyaknya wisatawan yang akan datang di bulan Maret nanti. Kurang lebih mungkin lebih dari ratusan ribu kalau nggak salah, 100 ribu lebih ya. Ini menunjukkan animo masyarakat di sana juga dunia untuk berbondong-bondong ke Mandalika. Saya kira tentu selain itu juga harus ada prokes nanti. Terkait dengan prokes ini Mas Eko, ada kritik dari sejumlah masyarakat, katanya travel bubble, kok pembalap bisa warawiri, ada yang beli SIM card, ada yang beli es kelapa muda, Mas Eko. Jadi memang ada surat edaran dari pemerintah ya nomor 5 tahun 2002 tentang prokes. Jadi sistem bubble, travel bubble yang paling mendekati benar. Jadi sebetulnya ketika pembalap itu dan kru datang ke Lombok, memang harus dengan komunitasnya, tidak boleh dengan orang lain ya, tim-tim yang lain. Jadi bubble to bubble itu adalah maksudnya begini, dari hotel kemudian ke sirkuit ke hotel lagi. Tidak boleh dia pergi kemana. Mungkin di kawasan Kuta Mandalika itu banyak wahana ya. Misalkan di Pantai Seger Kuta Bali, Kuta Mandalika. Nah, ini memang dekat sekali dengan sirkuit, dengan tempat hotel dia menginap. Jadi mereka berjemur, main volley. Kemudian memang di situ ada penjual kelapa memang di situ. Kalau Eva pergi ke sana memang ada itu. Jadi mungkin itu tidak jauh dari sirkuit, dari tempat dia menginap. Jadi mungkin itu masih dalam batas toleransi dari panitia untuk beraktivitas pembalap maupun kru. Mungkin yang tidak diperbolehkan ketika dari Mandalika dia pergi ke Mataram misalkan, kalau pergi ke Gili kan itu sudah di luar bubble to bubble menurut saya. Mas Eko, singkat saja terkait dengan potensi besar yang tadi kita sudah bahas, perekonomian dan juga pariwisata, tentu ada jangka panjangnya adalah investasi, singkat saja untuk menjaga momentum dan juga potensi besar ini. Ya, saya kira investasi di Mandalika dan sekitarnya, ini kan kawasan ekonomi khusus. Ketika sirkuit Mandalika nanti bisa menyelenggarakan MotoGP dengan bagus, saya kira akan banyak investor yang masuk ke sana. Apalagi kita juga influencer, teman pembalap itu pasti akan mempromokan di medsosnya. Ini juga akan membuat investor dari negara-negara lain, terutama negara-negara Teluk ya, negara Arab. Ini kan banyak yang tertarik karena di sana juga akan digaun wisatawan halal ya. Jadi tentu pasti akan ada banyak peminat investor di sana. Nah itu tentu menjadi kabar yang baik bagi NTB dan Mandalika khususnya. Kita jaga bersama momentum ini, dan ini pemanasan ya untuk 1 bulan ke depan ya, tanggal 18 sampai 20 Maret mendatang. Terima kasih Mas Eko Rahmawanto sudah bergabung bersama kami di Editorial BD Indonesia. Salam sehat Mas Eko. Pemirsa, kehadiran sirkuit bertaraf internasional ini bukan semata sebagai arena kompetisi olahraga otomotif. Lebih dari itu, kita berharap kehadiran sirkuit Mandalika beserta pesonanya harus dijadikan sebagai simbol kebangkitan pariwisata dan perekonomian bangsa. Saya Eva Wondo, sampai jumpa dan terus patuhi protokol kesehatan, tetaplah bersama kami di Metro TV.